Halo rekan-rekan developer, salam sehat buat kita semuanya. Selamat datang di sesi DevOps pada acara Microsoft DevFest 2022. Perkenalkan, saya Gatot Indrawan atau biasa dipanggil Geto sebagai partner teknologi strategi di Microsoft Indonesia. Pada kesempatan ini, dalam 30 menit ke depan, kita akan coba bahas mengenai Azure Arc Enable Kubernetes. Di sini saya didampingi oleh rekan saya, Mas Helmi Bawazir, sebagai Cloud Teknologi Spesialis dari PT Awan Integrasi Sandi Data atau biasa dikenal VB Cloud. Nanti Mas Helmi akan coba share dan demo dari use case Azure Arc Enable Kubernetes. Halo Mas Helmi, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik Mas Gato, siap selalu. Saya Helmi Bawazir sebagai Cloud Technical Specialist dari VB Cloud. Senang sekali bisa hadir di sini untuk membantu teman-teman developer mengenal yang namanya Azure Arc. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Oke, yuk kita diskusi mengenai Azure Arc. Solution sharing mengenai Azure Arc. Oh ya, tapi sebelumnya apakah ada yang sudah familiar dengan Azure Arc? Atau mungkin jika sudah familiar mengenai Azure Arc, apakah pernah tahu juga dengan Azure Arc Enable Kubernetes? Seperti yang kita sadari bahwa environment customer dan requirement dari aplikasinya terus berkembang saat ini dan ke depannya. Customer kami banyak sekali yang mempunyai puluhan, ratusan, bahkan ribuan aplikasi yang jalan di IT environment mereka. Dan aplikasi-aplikasi ini jalan di infrastruktur yang beragam. Ada yang di data center, hosting, atau di kantor cabangnya. Bahkan banyak juga yang jalan dengan skenario multi-cloud atau hybrid cloud. Customer bisa melihat banyak keuntungan dengan pindah ke cloud, dan pada saat sama-bersamaan juga mereka mempunyai tantangan yang mereka hadapi. Mereka mempunyai infrastruktur yang beragam, dari server-server yang lama, yang ada di on-premise data center, dan juga ada di cloud environment. Mereka juga punya tools dan teknologi yang beragam, yang harus mereka jalankan secara bersama-sama, dan itu dapat meningkatkan kompleksitas dalam operasional. Kemudian mereka juga aware jika mereka harus memodernisasi data center ya dengan cara migrasi ke cloud agar bisa lebih cepat mengenablekan kapasitas bisnis baru mereka. Ada beberapa dari cloud services yang dapat membantu mengintegrasikan antara multi-environment atau multi-cloud dengan single control plane, yaitu Azure Arc. Azure Arc adalah set of technologies yang benar-benar mengenablekan Azure Hybrid. Ada dua aspek yang dapat mengenablekan oleh Azure Arc. Yang pertama, Azure Arc Enable Infrastruktur, dan yang kedua, Azure Arc Enable Services. Ya. Pertama, dengan Azure Arc Enable Infrastruktur, beragam infrastruktur di multi-environment atau multi-cloud yang saya bicarakan sebelumnya dapat dikoneksikan ke Azure dengan single control plane, yaitu dengan Azure Arc. Customer dapat memanage dan melihat inventory, manage lifecycle, dan memastikan semuanya secure. Dan yang kedua, dengan Azure Arc Enable Services, customer dapat menjalankan key services yang customer selama ini gunakan di public cloud, seperti Azure Threat Analytics, Azure Monitor, dan lainnya dengan Azure Arc Enable Services. Jadi kita berbicara mengenai Azure Arc yang memperluas control panel yang infrastruktur yang ada. Mari kita lihat lebih dekat Azure Arc Enable Infrastruktur. Yang pertama adalah tentang jenis layanan infrastruktur apa yang dapat Anda enablekan dengan Azure Arc. Dengan Azure Arc Enable Server, di mana ini support Windows Server dan berbagai sistem operasi Linux seperti SUSE dan Red Hat. Yang kedua, pada Azure Arc Enable SQL Server, selain manfaat tata pada kelola atau governance dan inventaris, Anda dapat edit value seperti layanan Azure Security atau Proactive SQL. Proactive SQL Assessment yang memastikan database Anda optimally tuned. Dan yang ketiga, yang akan kita bahas lebih detail adalah Azure Arc Enable Kubernetes. Ini support berbagai distribusi, memberikan fleksibilitas, pilihan tanpa memaksakan ke satu solusi saja. Jadi Anda bisa menggunakan cloud native tools dan konfigurasi GitOps, serta menerapkan aplikasi ke satu cluster atau dalam skala yang besar. Jadi secara singkat, Azure Arc Enable Kubernetes menawarkan banyak fleksibilitas kepada Anda berdasarkan kebutuhan spesifik Anda. Kami mendukung berbagai distribusi Kubernetes dengan bermacam flavor dari vendor yang berbeda seperti yang Anda lihat di slide ini.
Anda dapat menghubungkan semua klaster ini ke Azure dan mulai menerapkan aplikasi ke klaster ini dengan menggunakan model berbasis GitOps. Tambahan lagi, Anda dapat mengenablekan cluster health monitoring dengan Azure Monitor for Containers dan dapat integrasi dengan Azure Policy yang sesuai dengan compliance dan security di perusahaan. Oke, itu tadi sekilas mengenai Azure Arc. Sekarang saatnya kita lihat demonya yang akan dibantu oleh Mas Helmi. Oke. Ya, silakan Mas Helmi. Thank you Mas Geto. Nah, jadi sebelumnya seperti yang sudah diinfokan oleh Mas Geto terkait Azure Arc Enablement Infrastructure. Jadi di sini kita itu akan melakukan demo mengenai Azure Arc Enable Server. Mas Helmi, bisa di-share nggak apa-apa saja key feature dari Azure Arc ini? Nah, di Azure Arc ini, jadi seperti yang saat sebelumnya, kita tuh bisa melihat yang namanya service-service yang ada di infrastruktur dimanapun gitu. Ketika teman-teman developer punya infrastruktur, misalnya teman-teman punya infrastruktur di dalam data center lokalnya, ataupun teman-teman juga punya environment yang ada di public cloud yang lainnya. Nah, dengan Azure Arc ini, itu kita bisa melakukan manage dalam satu portal. Jadi kita bisa manage servernya, kita bisa melakukan konfigurasi servernya, dan juga fitur-fitur dari Azure Public sendiri itu bisa kita manfaatkan di dalam Azure Arc ini. Mulai dari Azure Policy, Azure Monitor, maupun Azure Sentinel. Nah, di sini mari kita lihat demonya mengenai si Azure Arc Enable Server. Oke. Oke, di sini saya sudah punya subscription Azure. Sini kita lihat saya melakukan demonya menggunakan Azure VM. Nah, jadi di sini ceritanya saya udah punya VM. Sini saya punya Hyper-V Manager. Nah, di mana Hyper-V ini sudah terinstall VM-VM atau instan-instan teman-teman misalnya developer yang ada di on-premise. Gitu. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan VM saya yaitu Ubuntu. Ini pakai Ubuntu ya? Yoi, pakai Ubuntu Mas gitu. Nah, di sini saya coba akses VM-nya menggunakan PuTTY. Saya buka PuTTY. Dan saya akses dengan IP Ubuntu-nya. Oke, di sini saya akan masukkan username dan password untuk si server Ubuntu-nya. Oke, saya sudah login. Jadi untuk enable server nih sangat mudah banget gitu. Jadi kita tinggal melakukan login ke VM-nya, kemudian sudo-su. Jadi kita punya akses sebagai root privilege. Nah, di sini kita akan melakukan login registrasi ke Azure Service Provider-nya. Nah, di sini jadi kita punya variable-variable yang harus dibuka. Variable ini sebelumnya akan dibuat di portal Azure teman-teman semua. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah punya untuk subscription akun saya. Kemudian ketika sudah, sini kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa subscription kita itu sudah ready untuk melakukan integrasi dengan Azure Arc. Nah, di sini kita akses ke subscription. Ini subscription saya. Saya akan melakukan resource provider di sini itu memastikan bahwa resource untuk registrasi Arc kita itu bisa. Di sini kita bisa melihat Arc. Kita cari Arc. Sini ada Microsoft Azure Arc Data. Arc Data ya. Kemudian kita harus meregistrasikan juga yang namanya hybrid. Sini ada hybrid compute.
Jadi dengan tujuan compute teman-teman atau service-nya teman-teman yang ada di lokal data center maupun public cloud yang lainnya bisa terintegrasi di dalam Azure portal. Ini harus di register dulu ya? Harus di-register dulu. Nah, jika sudah kita pastikan ini register, kita balik lagi ke VM kita, Ubuntu. Nah, di sini kita dengan gampangnya, setelah kita sudah melihat registrasi tadi, nah kita langsung saja melakukan instalasi atau koneksi VM kita ke Azure. Nah, sini kita tinggal masukin scriptnya. Nah, ini sudah kita download, jadi ada beberapa package yang akan diinstal oleh si Linux server kita. Kemudian kita bisa langsung eksekusi si script kita. Nah, di sini. Nah, script ini akan secara otomatis meregistrasikan VM kita yang ada di on-prem, langsung connect ke Azure Arc server kita yang ada di Azure. Nah, jika sudah paket-paket saya diinstal, kita connect-kan dengan script tersebut. Nah, di script ini, jadi sudah ada beberapa variabel-variabel yang sebelum tadi kita tentukan di atas. Nah, di sini jika sudah, kita bisa melihat server kita di Azure portal langsung. Kita cari, cek ya. Nah, di sini Azure Arc, kita cari Azure Arc. Sini pada bagian server, kita bisa melihat server yang sudah tadi kita daftarkan. Sini ada Archbox Ubuntu, nama server kita tadi. Sini sudah statusnya connected. Nah, ketika kita sudah connected ini, jadi semua services cloud native-nya si Azure ini bisa kita enablekan di VM si Arch Ubuntu ini. Si Arch Ubuntu, Misalnya, nah di sini kita bisa melakukan yang namanya policy. Azure policy. Nah, use case-nya, jadi di policy ini, itu biasanya ya, teman-teman di perusahaannya masing-masing, itu ada yang namanya compliance ya, atau regulasi. Nah, di mana ada beberapa policy yang teman-teman harus comply di dalam suatu environment itu. Nah, dengan Azure Arc ini, jadi kita bisa mengenablekan semua policy-policy dalam suatu organisasi kita di seluruh environment yang ada di lokal data center, yang ada atau di multi cloud gitu ya. Multi cloud yang lainnya, betul. Nah, dari sini, jadi teman-teman bisa langsung melakukan assign policy. Misalnya ada policy yang perlu di-assign. Nah, di sini langsung saja dengan mudahnya gitu ya. Misalnya kita punya policy, VM ini ketika connect gitu kan, ketika connect ke Azure Arc, itu harus dimonitor gitu. Jadi kita harus punya dashboard-nya, kita bisa memonitor VM tersebut. Nah, di sini kita bisa bikin polisinya. Misalnya log analytic, deploy log analytic extension Linux VM. Sini sudah built-in dari Microsoft. Jadi teman-teman nggak perlu pusing bikin policy-policy yang ada. Jadi built-in dari Microsoft sudah lengkap. Tinggal kita cari, kemudian kita select gitu ya? Nah, tinggal kita cari, kita select. Di sini kita langsung review. Nah, jadi sudah kita create. Sudah di-enable, kemudian di-review, di-create gitu ya? Dengan gampang ya, tinggal klik, kita bikin policy, cari policy-nya, kita review, langsung bisa kita create policy-nya. Nah, jika sudah, nanti teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa policy dia butuh kita. Nah, jadi biasanya policy-policy ini akan membutuhkan waktu 15-20 menit ya. Jadi ketika sudah ter-apply, dia akan secara otomatis comply. Jadi si VM ini secara otomatis kita nggak perlu lagi melakukan konfigurasi install agent segala macam. Itu secara otomatis dari si Azure Arc ini sudah membantu otomasi instalasi agent tersebut. Yang untuk polisinya tadi ya? Betul. Nah, sini teman-teman akan melihat beberapa policy
VM virtual machine teman-teman Mhm. itu sudah komplit atau tidak gitu. Mhm. Nah, Keren. kemudian dari sini juga kita dapat benefit yang namanya mengoperasikan update manajemen. Mhm. Mhm. Nah, jadi kalau teman-teman di sini punya VM atau punya server, Ya. di mana harus ada update patchingnya tiap minggu atau tiap bulan gitu kan. Nah, dari si Azure Arc ini sudah membantu si VM-VM ini untuk memeriksa secara otomatis security KB berapa sih itu sudah diinstal gitu kan, atau belum gitu di VM-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, jadi sini ada missing update apa, misalnya Azure CL-nya ada missing update. Mhm. Sini teman-teman bisa melihat semua package-package yang ada di VM teman-teman. Mhm. Kemudian dari sisi operation juga kita bisa melakukan inventory. Mhm. Jadi kita bisa manage inventory kita di dalam VM kita. Hmm. Di inventory ini, jadi misalnya Linux nih, saya punya Linux VM nih kan, aku Ubuntu kan Linux VM. Nah, di sini kita bisa lihat software-software kita, Linux daemon kita. Mhm. Di dalamnya ada package apa sih yang lagi jalan gitu kan. Di sini bisa dilihat yang sedang running, yang sedang stopped. Nah, dari sini juga bisa melihat semuanya. Nah, dari sisi operation juga kita bisa melihat namanya change tracking. Change tracking. Nah, Oke. change tracking ini apa sih kan gitu kan? Kita biasanya asing gitu kan change tracking. Nah, change tracking ini jadi bisa melihat package-package yang sudah diupdate gitu versionnya misalnya. Seperti saya ada version saya pernah install Office gitu misalnya, Office 2000 berapa. Terus ada update version. Nah, itu akan tercatat di change tracking-nya. Oke, kita bisa melihat historinya ya. Kita bisa melihat historinya, Oke. betul. Nah, di sini dari sisi operation seperti itu, kita dapat benefitnya. Kemudian, ketika kita sudah connect ke Azure Arc ini, VM-VM kita yang ada di lokal maupun di cloud yang lainnya gitu kan, sini kita juga bisa memanfaatkan fitur insight-nya. Nah, jadi kalau Kita enablekan lagi nanti enablekan, ya. nah, nanti VM ini kita bisa monitor gitu. Hmm. Monitor dari sisi CPU-nya, memorinya, disknya gitu kan. Jadi kita dapat semua insight dari traffic-traffic-nya resource-nya bisa kita gitu ya. lihat, betul. Bahkan kita bisa melihat ada service apa aja yang lagi running gitu. Ada proses-proses apa saja yang lagi running gitu kan. Oke. Serta misalnya VM kita bisa membuat alertnya masing-masing gitu. Jadi ketika VM kita penuh resource-nya 80%, nah itu secara otomatis ada alertnya. Nah, kita bisa langsung memonitor dalam satu panel gitu, dalam satu dashboard. Jadi nggak perlu pusing atau kompleks menggunakan beberapa dashboard. Misalnya yang ada di on-prem pakai dashboard yang lain, yang ada di public cloud yang lain pakai public cloud yang lain kan, seperti itu. Oke. Nah, sini keuntungan dari si Azure Arc Enable Server. Oke, jadi enable server tadi kita bisa melihat insight ya, change history-nya, change tracking atau history, Betul. termasuk sampai ke polisi. Tuh. Kalau yang Azure Arc enable Kubernetes dan untuk GitOps, Mas Helmi, Ya. integrasi apa yang bisa kita manfaatkan ketika connect Kubernetes cluster kita ke Azure Arc? Nah, baik. Jadi kali ini kita bicara mengenai si Azure Arc Enable Kubernetes ya. Ya. Nah, pada Azure Arc Enable Kubernetes ini, jadi kita bicara tentang membawa semua cluster Kubernetes teman-teman ke dalam Azure. Nah, baik yang di-deploy di luar Azure maupun di lokal data center-nya masing-masing gitu kan. Nah, dengan melakukan ini, kita bisa melakukan manajemen clustering semua yang ada di data center teman-teman dalam satu single panel juga. Dan semuanya bisa diakses melalui Azure Portal. Nah, kita juga bisa melakukan manajemen konfigurasi cluster secara langsung di Azure Portal. Nah, jadi setelah Kubernetes cluster teman-teman connect ke Azure, kita juga bisa melakukan operate dan monitor semua clusternya. Nah, teman-teman juga bisa mulai manage pods-nya ataupun kontainer yang ada dalam pods-nya. Nah, di sini kita bisa mulai demonya. Jadi, saya sudah punya VM, virtual machines di sini.
Nah, di sini saya sudah punya virtual machines. VM ini sudah jalan Rancher OS. Nah, jadi teman-teman biasanya kenal ya familiar dengan Rancher OS. Nah, jadi Rancher OS ini adalah Kubernetes cluster yang saya deploy di on-premise gitu kan. Nah, ini saya mau konekkan ke Azure Arc. Ke Azure. Betul. Dari on-premise ke Azure Arc ya? Betul, Oke. dari on-premise kita konekkan ke Azure Arc Azure biar Arc. bisa kita manage gitu dalam satu panel. Oke. Nah, di sini sangat mudah sekali untuk konekinnya. Oke, jadi di sini saya sudah punya server Ya. Kubernetes menggunakan Rancher OS. Nah, jadi how easy gitu kan, gampangnya kita mendeploy connected si cluster kita ke Azure Arc. Azure Arc ya. Nah, di sini seperti biasa kita harus mendaftarkan dulu variabel-variabel service provider kita yang ada di Azure. Oke, jika sudah, sini kita langsung menjalankan proses Azure Connected. Nah, jadi ketika sudah terregister, sini kita jalankan Azure Connected. Nah, di sini kita akan menamakan klasternya, terus resource-nya sudah sesuai variabelnya. Oke. Jadi akan ada proses secara otomatis bahwa Kubernetes ini akan didaftarkan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa melihat di portal. Kita lihat di sini. Langsung portalnya ya ini ya. Portalnya. Lihat ya. Jadi di sini saya sudah punya resource group yang namanya Azure. Ini saya punya resource group. Grup namanya Azure Arc Kubernetes Demo. Nah, di sini kita bisa melihat Arc Kubernetes Demo dengan Kubernetes Azure Arc. Oke. Nah, di sini statusnya sudah connected. Jadi Kubernetes kita sudah connected. Kita bisa melihat detail-detail yang lainnya juga seperti versionnya, agent versionnya di sini, Kubernetes versionnya juga kita bisa lihat di sini. Nah, ketika kita sudah connect, jadi benefit si Kubernetes Azure Arc ini, Azure Arc Enable Kubernetes, kita bisa mengoperasikan pod-pod atau kontainer-kontainer kita langsung di Azure Arc nih. Yang ada di on-premise ke Azure Arc tadi ya? Betul, jadi kita bisa melakukan operasional langsung dalam satu panel. Melakukan maintain podnya, maintain kontainernya, scaling kontainernya seperti itu. Di sini selain si Azure Arc ini, jadi ketika kita sudah connect ke Azure Arc Enable Kubernetes, itu sudah terintegrasi juga dengan GitOps. Jadi GitOps. Oke. Kawan-kawan developer kan bisa Developer cocok nih ya. Cocok nih ya pakai GitOps. Nah, di sini juga sudah di-enablekan menggunakan DevOps, GitOps. Nah, jadi di sini sama seperti enable server, sama halnya gitu seperti enable server. Kamu juga bisa melakukan policy di clusternya. Misalnya ada policy nggak boleh deploy pod server dengan OS Ubuntu gitu misalnya. Nah, itu teman-teman bisa bikin policy itu ya. Bikin policy itu di Kubernetes-nya. Kemudian kita juga bisa melihat insight-nya. Oke, kita bisa lihat ada monitoring untuk insight, alert, di sini kita bisa lihat nih ada monitoring CPU, ada memori, utilisasi gitu kan. Sini semua monitoring kita bisa lihat dalam satu panel gitu, dalam satu portal. Nah, sini ada report-reportnya juga, ada dari disk capacity ya, disk I/O sampai GPU. GPU itu bisa dilihat di sini semua. Kemudian kita juga bisa memonitoring node-node kita nih. Jadi ada node-node di dalam satu cluster ini ada berapa node gitu kan. Ini kita bisa monitoring semua node-nya. Kemudian kita juga bisa monitoring controllernya dan juga si kontainernya. Kontainernya
seperti itu. Nah, selanjutnya sini kita bisa berintegrasikan dengan GitOps. Jadi di sini saya akan menginfokan gimana sih ya, integrasi si Kubernetes dengan si GitOps ini. Oke. Nah, di sini saya punya cluster config. Nah, cluster config ini sudah enable dengan GitOps integrasi. Oke, di sini saya akan mengakses GitHub saya. Nah, kita akan memfork GitHub ini yang akan nanti kita tes di Azure Kubernetes saya sendiri. Oke. Nah, jika sudah, ini saya sudah punya clone-nya. Nah, selanjutnya ketika sudah di-clone, kita balik lagi ke VM Kubernetes kita. Oke, tadi kalau sudah kita clone GitHub-nya, sini kita langsung lakukan deployment si grupnya. Oke, jadi di sini saya udah punya Kubernetes cluster menggunakan Rancher. Nah, di sini kita seperti biasa masukin variabel untuk registrasinya. Nah, jika sudah, di sini kita langsung kontak aja nih. Kita create si cluster name-nya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan lihat provisioning-nya, sukses gitu kan. Nah, kalau sudah, kita langsung ngecek konfigurasi kita, kita show. Nah, di sini kalau sudah, nanti kan sini pending nih. Nanti nggak lama dia akan berubah jadi installed gitu. Oh, setelah berapa lama ya? Atau, nah, sudah, nanti kita bisa melihat di portalnya bahwa si cluster kita nih, si Rancher OS kita nih, itu pada GitOps preview, pada GitOps-nya itu kan connected tulisannya. Succeeded ya. Succeeded, betul. Nah, jadi ketika sudah, kita bisa memvalidasi. Kita validasi namespace-nya. Kita balik lagi. Kita ctl show label. Nah, di sini kita sudah banyak timnya nih, ada tim A, tim B gitu kan. Nah, semuanya sudah aktif. Nah, ketika itu kita coba cek cluster config kita. Nah, di sini ada nih cluster config kita. Nah, ketika kita mau membuat suatu commit change gitu kan di GitHub kan biasanya kita commit gitu kan, ada beberapa perubahan. Nah, kita bisa langsung merubahnya di GitHub kita. Kita buka portal, GitHub-nya kita pilih cluster apps. Nah, sini ada YAML-nya, biasanya teman-teman YAML-nya tinggal kita ganti nih, misalnya di sini. Kita ganti konfigurasinya di sini. Ketika kita sudah ganti, misalnya nanti kita commit nih. Kita commit. Ketika sudah, di sini secara otomatis podnya akan terupdate gitu. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi kita tadi udah bisa melihat ya. Tuh. Jadi demo untuk Azure Arc Enable Server, Azure Arc Enable Kubernetes, sampai for GitOps gitu ya. Oke, mungkin demikian diskusi kita mengenai Azure Arc Enable Kubernetes termasuk ke for GitOps ya. Oke, semoga berguna. Terima kasih rekan-rekan developers. Sampai jumpa lagi.